Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah kerajinan untuk kelas 7 dengan materi produk kerajinan dari bahan serat. Agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan di Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang beraneka ragam, kreatif, inovatif, dan selalu mengikuti kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan daripada menggunakan mesin. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada tanah air kita, dan kita mengapresiasikan dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan kerajinan Indonesia. Perhatikan pada gambar. Terdapat berbagai hasil alam yang diperoleh dari tanah air Indonesia berupa tumbuhan dan hewan, di mana tumbuhan dan hewan menghasilkan berbagai macam jenis serat yang dapat diolah, berbagai macam jenis kerajinan yang dapat digunakan oleh manusia sehari-hari dengan berbagai macam bentuk, sifat, dan karakteristik, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam jenis produk kerajinan yang memiliki nilai pakai, nilai hias, dan nilai informasi. Apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan serat? Kerajinan bahan serat adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang berasal dari serat sebagai bahan dasar pembuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen membentuk jaringan memanjang yang utuh, seperti pada gambar di sebelahnya. Jenis bahan serat terdiri atas dua macam, yaitu bahan serat alam dan bahan serat buatan. Bahan serat alam adalah bahan pembuatan kerajinan serat yang menyerupai jaringan yang memanjang yang didapatkan dari alam sekitar, yaitu tanaman dan hewan. Sedangkan bahan serat buatan adalah bahan pembuatan kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu menjadi jaringan panjang dan mudah dibentuk. Pada materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai serat alam. Sebelumnya disebutkan bahwa bahan serat terdiri atas dua, yaitu bahan serat tumbuhan dan bahan serat hewan. Nah, berikut adalah bahan serat tumbuhan yang diambil pada bagian batangnya. Di antaranya adalah pertama, batang anggrek, di mana batang anggrek sudah dibentuk menjadi serat dan dikeringkan. Kedua, eceng gondok. Ketiga, batang pisang atau pelepah pisang. Ketiga serat tersebut memiliki ciri serat memanjang, kering karena sudah dikeringkan, kemudian kuat, tekstur sedikit kasar, dan berwarna kecoklatan. Berikutnya yang keempat adalah batang rami, kelima batang padi atau jerami, dan keenam batang tebu. Biasanya batang tebu merupakan ampas dari air tebu yang sudah digunakan atau sebagai limbah. Ketiganya memiliki serat memanjang, kering, dan sedikit rapuh.
tekstur sedikit kasar, dan berwarna putih sampai kuning kecoklatan. Dan secara umum, serat yang dihasilkan dari bagian batang tanaman adalah memanjang dan kuat. Nah, berikutnya adalah bahan serat tumbuhan yang berasal dari biji-bijian, yaitu diantaranya dari kapas dan dari kapuk. Bentuk dari kapas dan kapuk menggumpal dengan tekstur lembut. Perbedaannya adalah kapas berwarna putih, sedang kapuk berwarna krem. Selanjutnya adalah serat dari tumbuhan, C dari buah, yaitu pertama jagung, dan kedua adalah kelapa atau dari sabut kelapa, karena keduanya diambil bagian kulitnya. Ciri-cirinya adalah serat panjang tapi lebih pendek dibandingkan dengan serat batang. Kemudian warna, jagung berwarna krem, sedangkan sabut kelapa berwarna coklat. Berikutnya serat yang dari tumbuhan adalah daun. Pertama adalah daun pandan berduri. Kedua, daun nanas. Dan ketiga, daun mendong. Ketiganya setelah dikeringkan memiliki warna kuning kecoklatan, serat memanjang, dan tekstur sedikit kasar. Dan berikutnya adalah jenis bahan serat yang berasal dari serat hewan. Terdiri atas dua macam, yaitu stapel dan filamen. Stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Jenis serat hewan diantaranya adalah pertama, domba, jenis hewan yang umum kita lihat. Kedua adalah hewan alpaka, mungkin jarang kita temukan di Indonesia. Yang ketiga adalah onta atau unta, di mana jenis untanya yang memiliki bulu banyak. Kemudian selanjutnya ada binatang apa ini? Ini adalah binatang mohair atau disebut dengan kambing Angora. Berikutnya adalah kelinci. Kelinci jenisnya juga pun kelinci Angora. Dan yang keenam adalah binatang vicuna Nah, berikutnya adalah jenis serat hewan yang filamen. Apakah yang dimaksud dengan filamen? Filamen adalah serat berasal dari larva ulat sutra yang berbentuk jaringan yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Berikutnya adalah karakteristik bahan serat alam, yaitu serat alam dari tumbuhan dan serat alam dari hewan. Untuk serat alam yang dari tumbuhan adalah pertama, mudah kusut. Kedua, tidak panas jika digunakan. Ketiga, rentan terhadap jamur. Dan keempat, jika dibakar seperti bau kertas dan meninggalkan abu. Sedangkan karakteristik serat alam dari hewan adalah pertama, elastis, kadang berkerut. Kedua, hidroskopis, di mana menyerap kelembaban dan terasa dingin. Ketiga, menyatu pada suhu yang tinggi. Dan keempat, bau seperti rambut terbakar. Kelima, tidak mudah berjamur atau terkena bakteri. Dan keenam, sisa pembakaran berbeda dengan serat dari tumbuhan, yaitu menimbulkan sisa pembakaran berbentuk bulat. Berikutnya adalah contoh kerajinan serat dari batang pohon. Di antaranya adalah dibuat tas yang berasal dari bahan serat anggrek. Kemudian kedua, yaitu eceng gondok yang dikeringkan kemudian dianyam menjadi tempat tisu. Yang ketiga, apa ini?
Ya, bentuknya seperti jerami atau batang padi. Dan keempat adalah, nah ini adalah batang rami yang dililitkan pada pola yang ada sebagai wadah untuk tanaman hias atau vas bunga. Kemudian yang kelima adalah batang tebu atau limbah tebu, ampas tebu yang disusun dibuat menyerupai perahu dan diberi kaca. Kemudian yang keenam adalah rumah yang terbuat dari batang pisang atau pelepah pisang. Contoh kerajinan dari bahan serat lainnya yang berasal dari biji kapas dan kapuk. Biji kapas dibuat menjadi bunga. Kedua, biji kapuk atau kapuk, di mana biasanya kapuk digunakan sebagai alas tidur atau dibuat bantal. Ketiga adalah daun pandan berduri, di mana dibuat menjadi daun pandan berduri yang dianyam sehingga menjadi seperti sendal untuk di dalam rumah. Dan keempat adalah daun mendong yang disusun, kemudian dipotong dan membentuk kotak dari pola yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah sabut kelapa, di mana sabut kelapa dibersihkan terlebih dahulu dari ampas, kemudian dibentuk menjadi seperti gajah mini dan dapat juga dibuat keset dengan cara dianyam. Dan kemudian selanjutnya adalah bunga, walaupun dia tidak dipintal, tapi dia juga menyerupai serat karena bagian kulitnya berserat, dibuat bunga. Nah, berikutnya adalah contoh kerajinan dari serat hewan atau dibuat menjadi bahan wol. Di antaranya adalah tekstil yang dibuat berbagai macam bentuk pakaian dan kelengkapannya, ataupun dapat dibuat juga menjadi produk kerajinan boneka. Kemudian berikutnya ada juga bulu binatang, walaupun dia tidak dipintal tetapi bisa dimanfaatkan sebagai benda kerajinan atau yang digunakan sebagai fungsi pakai. Contohnya adalah kemoceng atau bulu ayam untuk membersihkan debu. Atau ada juga di sini menggunakan kulit kambing yang masih berbulu, yaitu dibuat menjadi hiasan. Bagaimana pendapat kalian mengenai materi kerajinan bahan serat alam? Sangat menarik bukan? Karena memiliki fungsi pakai, fungsi hias, dan fungsi informasi yang dibuat dalam berbagai macam produk dengan memiliki warna dan bentuk yang sangat unik. Dapat digunakan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Hanya terkadang bahan tersebut di ibu kota Jakarta ada beberapa bahan yang sukar ditemukan, tetapi dengan jasa penyediaan barang online sekarang bisa kalian dapatkan. Pada pertemuan pertama ini, kalian telah mengetahui jenis bahan dan karakteristiknya, serta contoh kerajinan bahan alam. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan dapat mempelajari alat, teknik, dan tahapan dalam pembuatan kerajinan. Sebagai refleksi dan penyegaran untuk mengingat materi yang sudah kalian dapatkan, maka kalian dapat mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugasnya adalah cukup mudah. Pertama adalah amati benda kerajinan yang berada di sekitar kalian, terutama sekitar rumah, yang terbuat dari bahan serat alam. Boleh serat alam tumbuhan maupun hewan. Tidak perlu kalian mengamati produk kerajinan serat alam yang berada di lingkungan luar, karena masa sekarang ini masih masa pandemik. Berbahaya bagi kalian untuk keluar. Kedua, sebutkan 4 benda kerajinan dari bahan serat alam tersebut yang berada di sekitar lingkungan kalian. Yang ketiga, identifikasi produk kerajinan tersebut dengan menyebutkan terbuat dari bahan apa, bentuknya bagaimana, warnanya, dan teknik pembuatan. Ibu rasa cukup sampai di sini materi yang disajikan. Semoga kalian tetap semangat dan tetap stay at home untuk menjaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.